mereka tidak memiliki perspektif kemampuan merencanakan apa yang harus dilakukan pada saat mereka masih memiliki kekayaan dan tidak pernah berpikir generasi setelah dia dan generasi seterusnya seperti apa. Saat ini habis, apa yang harus dipersiapkan, teknologi apa yang harus dikembangkan, dan apa yang dapat bertahan supaya negara ini tetap eksis, itu tidak pernah terfikirkan oleh pemerintahnya. Mereka hanya butuhnya pada saat ini ya saat ini, nanti ya nanti. Dalam hal mereka tidak, kalau orang ekonomi mengatakan tidak memiliki perspektif investasi begitu ya. Jadi tidak punya perencanaan, tidak memiliki visi, sehingga tentu nggak punya misi, tentu nggak punya tujuan. Maka nggak lama setelah Pospat habis, itu penduduknya jumlahnya sekitar 3.000. Jadi sekarang menjadi negara termiskin. Jadi setelah tahu-tahu miskin, setelah mereka merasa miskin, ternyata mereka kaget sendiri. Loh, kok penduduk saya nggak ada yang memiliki skill sama sekali, nggak ada yang terampil sama sekali. Akhirnya untuk menghidupkan negaranya kembali itu dengan berbagai cara. Pariwisata bebas, pariwisata telanjang, pariwisata, pokoknya untuk menarik itu dengan berbagai cara. Penduduknya dipacai sedemikian rupa supaya orang luar mau datang. Iki loh, aku duwe gadis-gadis. Ya mungkin gak ada yang gelem ya ireng-ireng. Mungkin bisa jadi. Sesal kemudian akhirnya tak. Lah itu kan satu gambaran sebuah negara. Bukan negara. Ada itu sekilas cerita. Tapi ini kan bisa kita ambil hikmahnya gitu ya. Bahwa pada saat kita terjadi daya tarik dan daya tolak, itu sesungguhnya supaya kita mengetahui hikmah daya tarik dan daya tolak, itu supaya kita, Allah telah membekali akal pikiran ini supaya dapat sinkron. Jadi kalau kita ulas ya, saat kita cinta, saat kecintaan di mana posisinya? Karena ada unsur lahir, ada unsur batin. Saat kita cinta kepada hal benda itu aja kan salah, tidak tepat, menjadikan kita akan guncang. Saat yang kita cintai ternyata tidak ada tindak lanjut, maka kita akan menjadi sebuah kegundahan dan seterusnya. Daya tarik dan daya tolak untuk mengenal atau mungkar, tidak mengenal perilaku-perilakunya, perilaku yang kasar, perilaku-perilaku yang arogan, perilaku-perilaku yang merasa lebih sombong, itu perilaku-perilaku kemungkaran. Lawannya adalah makrifat, perilaku mengenal, kenal atau orang kenal secara fisik, tapi perilakunya perilaku makrifat, perilaku mengenal. Apalagi tentang Tuhan memang harus makrifat dengan sebenar-benarnya begitu ya. Kemudian bahagia dan sengsara dan seterusnya, iman lawannya kafir, daya tarik ini kan begitu. Daya tarik, enek surga, enek neraka, enek hidup, enek mati, sanubari, hati nurani, masuk keluar, gitu. Selamat tersesat, itu kan daya tarik dan daya keluar. Apakah saya masuk atau saya keluar? Nek mati mlebu apa metu? Nek mati selamat atau tersesat? Di dunia ini hidup atau mati? Tampaknya punya mata, tampak telinga, punya otak, tapi sebenarnya ini benar-benar hidup dalam pengertian yang sebenarnya atau sebenarnya mati. Sebenarnya kita hanya Islam karena orang tua akon-akon, atau sebenarnya kita itu munafik atau fasik. Sebenarnya kita hanya sok iman, sok tahu. Padahal kita
sebenarnya belum masuk kategori iman. Nah, ini kan butuh sebuah tafakur yang mesti dilakukan. Sebab hidup sejak kita lahir memang kita menghadapi banyak pertentangan. Kita mengalami daya dan daya tolak yang selalu menyertai setiap detak jantung kita dalam kehidupan ini. Setiap diri kita harus merajut asa, merajut untuk mensinkronkan, mensinergikan antara yang lahir dan yang batin, antara yang wadah dan yang isi. Wadah yang layak, siap untuk dituangkan air sehingga dikatakan sebagai layak untuk disuguhkan, untuk menggapai sebuah cita-cita kebenaran, cita-cita keselamatan, cita-cita untuk dapat kembali kepada Tuhan. Jadi coba perhatikan, luar biasa saat Anda masih bayi, saat belum mengenal kegagalan. Ini bisa kamu jadikan sebagai kaca bergolo. Saat belum mengenal iri dengki, saat belum mengenal kepentingan-kepentingan, saat belum mengenal, maka saat kita masih bayi, saat kita masih kecil, sesama teman, teman masih kecil, tukaran, tapi selesai, ya sudah selesai, tidak ada dendam di antara mereka. Tapi sekarang kita jenenge dendam, jenenge iri, jenenge dengki selalu menyertai kan gitu. Kegagalan-kegagalan ini yang menjadikan kita benar-benar gagal dalam menjalani kehidupan. Makanya anak kecil itu rata-rata untuk dapat berbicara, untuk dapat berjalan, untuk dapat itu belajarnya secara waktu sama karena mereka tidak memiliki kepentingan. Maka ini kita mencoba mengenal diri kita. Saat kita nggak bisa mengenal secara lahir, kita punya telinga digunakan untuk apa? Mata, ini kan kita mengenal secara lahir. Kemudian pikiran itu untuk mampu menyimpulkan apa yang didengar dan apa yang dilihat. Untuk disinkronkan, untuk dihubungkan, dihubungkan dengan hati nurani. Saat kita menariknya ke hati sanubari, maka apa yang kita dengar dan apa yang kita lihat itu akan merusak diri kita sesungguhnya. Orang lain melihat merusak lingkungan, menjadi penjahat, menjadi pencopat, menjadi pengolok, menjadi pembuli, menjadi radikal, menjadi ekstrim. Itu karena kemampuan mendengar dan melihatnya yang diolah oleh akalnya itu salah, tarikannya kan salah, ditarik mestinya ke hati nurani, hati yang tercahayai, tapi cenderung dimasukkan ke hati sanubari, dampaknya merusak. Karena sanubari itu keinginan untuk memenuhi kebutuhan nafsu, kekuasaan, kekuatan, riya, pamer, sum'ah, semua orang harus mengetahui saya hebat dan seterusnya. Pada saat ditarik ke hati sanubari, maka balik lagi akal akan memunculkan perbuatan-perbuatan dan ucapan-ucapan lesan yang merusak, yang sesungguhnya merusak diri kita sendiri, apalagi mengenai keselamatan. Kemudian saya kembali tentang sebuah negara. Akibat daya tarik dan daya tolak menjadi gejolak-gejolak, maka kebutuhan membentengi diri dari perilaku kafir, fasik dan munafik itu harus memiliki sebuah perilaku jujur. Jujur itu memang berat, ya, tulus, terbuka, lapang dada, rasional dan nalar. Ini memang butuh dilatih. Pendidikan itu mestinya melatih perilaku-perilaku ini. Perilaku-perilaku jujur, mengakui kekurangan dan kelebihan orang lain, mengakui bahwa setiap diri itu punya potensi, mengakui setiap orang itu cerdas di bidangnya masing-masing. Kalau tampak tidak cerdas di satu A dan satu B, itu pasti
Karena posisi yang salah, teman kamu ada si A itu cerdas, si B tampak bodoh, itu bukan menunjukkan bahwa si B itu bodoh. Itu hanya karena yang A itu benar, dia posisi ikan, memang dia berenang di kolam. Yang B itu adalah ikan yang diminta dipaksa untuk memanjat pohon, maka dia tampak bodoh. Artinya bahwa ada sistem yang harus dibenahi dalam sebuah sistem pendidikan untuk memberikan pemberdayaan secara menyeluruh. Perilaku jujur, tapi dalam hari ini kebutuhan kita untuk berani jujur yang saat ini adalah barang langka, barang antik. Orang jujur itu sekarang itu barang langka, barang antik dan mahal harganya. Sekarang ini. Karena orang itu kalau jujur, tulus, itu identik dengan yang disebut dengan apa? Orang terlalu jujur itu disebut apa? Lugu. Jadi lugu itu sudah mengalami pergeseran makna. Lugu itu maknanya adalah orang yang bodoh, gitu loh. Jadi orang itu dikatakan lugu itu biasanya gelo, cakok lugumen kan. Padahal lugu itu bagus, lugu itu jujur, tulus. Lugu itu bukan berarti nggak tahu apa-apa. Tapi pada saat ini kalau ada orang yang mencoba berlaku jujur dan tulus, itu malu. Malu isin. Hari gini jujur. Kan gitu. Apa kata dunia kan itu. Gitu. Kemudian kita melatih terbuka, lapang dada. Kemudian perilakunya tentu kita membutuhkan komunikasi. Kemudian rasional dan nalara. Maka kita memerlukan perilaku sikap, membiasakan kebenaran, bukan membenarkan kebiasaan. Ini kamu pahami ya? Keberanian kita untuk membiasakan kebenaran, bukan membenarkan kebiasaan. Ini kata pembuka saat nanti kita melihat di dunia Indonesia pada umumnya, kenapa kita tertinggal di sebanyak bidang? Kenapa kita di banyak bidang? Sains, teknologi dan ya siji loro kan nggak apa-apa, kan sebagian besar kan memang kita kan kesulitan untuk bisa bangkit. Harapannya kan di generasi ini kan memiliki keberanian untuk membiasakan kebenaran, bukan membenarkan kebiasaan. Jika kebiasaan itu memang hanya sebagai budaya, keberanian membiasakan kebenaran, tahu nilai. Kenapa saya berpakaian seperti ini? Tapi kita tidak menyimpulkan bahwa Islam itu adalah begini, sarung, kopiah. Enggak. Kita menggunakan sarung dan kopiah itu karena kita tahu sopan, tahu adab, tahu akhlak, hanya begitu. Tapi bukan karena bahwa Islam itu adalah identik sama dengan kopiah dan sarung. Tapi kita memang membutuhkan sarung dan kopiah itu karena kita mengetahui papan empan, mengetahui akhlak. Tahu bedanya ya? Tahu ya? Sudah gitu ya? Contohnya kan begitu. Karena kehidupan beragama itu seharusnya adalah tertata. Kehidupan ini supaya dalam sebuah tatanan kebenaran gitu ya. Itu sebenarnya kehidupan beragama. Dan supaya berkemajuan. Memberdayakan potensi di dalam diri dan potensi yang telah Allah siapkan di bumi. Pada saat ngecak nih keimanan atau mempraktekkan keimanan,
pada saat bukan berangkat dari anggapan atau intuisi. Saat keimanan itu didasarkan atas sebuah intuisi yang cocok dan yang sesuai dengan angan-angannya saja, namun kebenaran akad menurut diabaikan, maka kembali kita juga akan terpuruk, kita akan halu, ya. Ketidakpastian yang mengakibatkan terombang-ambing, halu itu menyebabkan ketidakpastian yang mengakibatkan terombang-ambing, mudah kalut, panik karena tidak mengenali kepastian arah dan tujuan kehidupan, karena nggak mengetahui hakikat. Maka fama kanallah liyadlimahum walakin kanwal anfusahum yadlimun. Maka Allah sekali-kali tidak berlaku dalim kepada kamu, kepada manusia, akan tetapi mereka sendiri yang berlaku lalim kepada diri mereka sendiri. Karena berbukti manusia itu cenderung lalim, karena telah Allah berikan akal, tapi tidak digunakan untuk berpikir yang baik, rasional, nalar, ya. Sudah diberi lesan, tidak digunakan untuk komunikasi. Sudah diberi telinga, tidak menjadi pendengar yang baik, ya. Malah ditutup oleh egonya dan seterusnya. Makanya ini saya lewati aja karena kenapa umat Islam tertinggal di semua bidang pengetahuan dan teknologi? Kenapa? Pertama, cenderung tidak siap dengan kritik akibat tidak muhasabah atau tidak tafakur, tidak mengevaluasi diri. Kedua, hanya mengetahui kehidupan yang lahir dari kehidupan yang batin. Hanya dalam perilaku keraguan dan bermain-main dengan kehidupan dunia. Orientasinya hanya mengetahui yang lahir dari kehidupan dunia, tidak mengetahui adanya yang batin. Tidak berani menghadapi fakta, atau dengan kata lain romantisme masa lalu. Bergamanya cenderung meninggalkan akal rasional dan nalar, indoktrinasi sehingga berhalusinasi. Beragamanya agama doktrin, bukan agama rasional. Sehingga halusinasi akibat pengaruh iming-iming. Beragamanya anak-anak, beragamanya anak yang ingin permen, nangis dikasih, selesai meneng guyuneh. Dan menggunakan argumen doktrin pokoke. Seperti orang sakit kemudian dikasih obat, minum obatnya mbak, loro yus ben pokok engkulak mari diwi kan gitu. Kemudian cenderung menghafal daripada memahami, cenderung menghafal daripada berkesadaran. Pemahaman yang memunculkan kesadaran perilaku diabaikan. Beragamanya hanya ikut-ikutan nenek moyang, sehingga diselimuti prasangka. Ngikuti orang tuanya, ikuti mbahnya, ikuti bapaknya, tapi tidak lah bapaknya apa duwi SK harus diikuti kan begitu kan? Kan enggak. Tapi ini gak diikuti wong tuane nesu kan gitu. Tidak memahami perintah bertakwa dan bertawakal dan seterusnya begitu ya. Kalau ini kan diuraikan akan panjang, maka saya akan menculik gitu ya nanti kan ya. Orang kita sebagai orang Islam, sebagian besarnya tidak siap dengan kritik. Kita tuh cenderung kalau manusia tidak siap dengan kritik, menjadi pendendam. Bahkan kritik sering langsung disimpulkan sebagai permusuhan. Namun kalau mengkritik, menilai kelemahan kekurangan orang lain, kemudian mengkritik, mengolok, biasanya jagonya. Kita sesama hamba menilai si A si B pinter banget, kayak sesat, kayak bid'ah, kayak salah, itu pinter banget gitu. Itu kecenderungan orang Islam.
Dan ini yang menyebabkan salah satu karakter yang menjadikan tidak bisa maju. Jadi kecenderungan orang Islam itu nek mbiyen wis kene, kemudian enek sing usul, enek sing kritik, kengko nek pondoke gini terus gitu. Kalau dulu Mbah Yai luar biasa. Sampai tentang masjid, Mbah Yai itu ngendikan ke semua, mengantisipasi ke teman-teman Pokja gitu ya. Itu menyampaikan, nek sak bubarku masjid kuwi dimbrukne, kowe kabeh aja piye-piye, aja nganti duwe pikiran, lho iki kan duwe nilai sejarah sangka bapak. Saat itu Mbah Yai ngendikan sangka bapak. Kok saiki sing terusnya wani-wani ngembrukne. Itu dulu Mbah Yai begitu. Jangan pernah bernostalgia masa lalu yang menjadi sebab tidak bisa berkembang dan maju. Mbah Yai dulu begitu. Nek sing neruske, sing tak tunjuk engko neruske ngembrukke, mestine kan yo mikir gawe masjid sing luwih cukup untuk mengisi jamaah. Nek dimbrukne, aja nganti duwe pikiran memberhalakan. Mergo umume ndek kono-kono itu perkara mau ngebrukne dadi tukaran. Sing ora memusyawarahkan piye gawe ini supaya maju, galang dananya piye, kreatif apa yang dilakukan, bukan sing digegeri, sing sijine pro dimbrone, siji pro ora, sing sijine ngububi, sing sijine motivasi, provokasi, kan gitu yang terjadi di mana-mana. Malah rebutan jadi imam ini gitu kan, lucu kita kalau mendengar hal semacam itu. Akhirnya dimbruk nih timbangannya rebutan imam. Kita orang Islam itu cenderung kritik sering disimpulkan sebagai permusuhan. Itu sering. Jadi, we kok nganggo pada saat mbak weki nek nafsir ngene itu kan kudune ngene, ora iso langsung itu dianggap langsung gawe gap permusuhan. Itu karakter watake wong Islam. Nyapa? Oh mati. Ya cicilan. Rene ya. Nyapa kok mati? Ya wi. Gak no. Ngapusi. Jadi, itu saat kita nggak siap menerima kritik, usulan atau masukan, jangan berharap kamu akan bisa dapat berkembang. Kamu harus bersyukur saat ada orang yang berani usul. Ya memang yang kita perlukan sih bukan kita mengolok kritik dalam kebencian, tapi kita kan memberikan masukan kan gitu memang ya. Tapi kecenderungan kita karena terbiasa halu, maka kritik itu langsung dianggap sebagai musuh. Kalau kita nggak bisa menerima kritik, berarti kita nggak akan berani menghadapi fakta kehidupan. Ya. Kita nggak berani fakta. Dampaknya kita terus tertinggal. Kita nggak berani menghadapi fakta, kita tertinggal hampir semua sisi kehidupan. Ekonomi, baik dalam sistem, baik dalam aplikasi. Kita ngelok ke aliran, golongan, kelompok, agama lain. Tapi semua teknologi kita menggunakan kelompok yang kita olok-olok itu. Itu jan wong sak soro-sorone menungso. Kalau ada menungso sing ngelok-ngelokne mereka, tapi kita menggunakan produknya mereka, itu sak buruk-buruknya menungso. Gitu loh. Sing tinggi ngelokne ya produknya mereka, nganggo HP nih mereka. Begini
Selama orang sing gawe HP dhewe rasa ngelokne sing gawe HP. Gitu loh. Gitu. HP kok Cina, HP kok Eropa, aplikasi kok Yahudi. Itu. Nek mereka upamane pegel sithik ditutup, wong Islam domblong. Linguk di tengah hutan koyok Tarsan ning gak duwe alas. Cik mending Tarsan duwe alas. Nah, wong Islam ki sowan ngelok-ngelok ning ngono. Memang kemudian nggak berani menghadapi fakta. Orang Islam itu cenderung nggak berani menghadapi fakta. Coba perhatikan di media sosial. Iki seandainya ya nanti kita ulang karena ini kan nggak ternyata kan tadi ada error ya. Nanti kita tajamkan di akad paing. Nggak apa-apa kita buka. Pada saat kita coba di media sosial lihat faktanya. Pada saat ada kejadian sebagai contoh di Bogor, ya, di Bandung, di beberapa titik, itu ya diuntungkan sih media kita sendiri sekarang kan juga nggak memblow up ya dari sebuah informasi negatif ya, tapi yang sempat viral kan Bandung dan beberapa titik, tapi nggak seviral Bandung. Ustadz Hirmawan saat dia melakukan pencabulan kepada santriwatinya, 27 santriwati. Itu semua tokoh-tokoh Hirmawan, jika disingkat itu memang singkatan nama itu, Ustadz Hirmawan. Itu singkatannya Ustadz Hewan. Itu. Kemudian pada saat dia melakukan pencabulan ke 27 santriwatinya, semua tokoh Islam menulis di media, semua berpendapat. Ada yang mengungkap pengajian di FB, di Instagram. Dia bukan orang Islam, dia orang kafir, dia orang kafir yang nyusup Islam. Dia itu jadi ustadz lama. Dia juga sholat. Saat ada yang pegang sesuatu bulat agak lonjong kemudian dilempar mungkin entah ke gereja atau dilempar ke mall, kemudian mengucap berpakaian seperti kita, enggak ya, berpakaian kok yang Islam begitu ya, kemudian melempar dengan teriak la ilaha illallah Allahu akbar, blum, kemudian banyak yang ke rumah sakit atau yang mati. Semua tokoh mengatakan dia bukan Islam, gitu. Semuanya begitu. Jadi cepat-cepat langsung mengkanter apapun yang kita kanter, apapun yang kita sampaikan. Orang yang di luar kita, kalau kita ngomong jujur, ini kan saya ngomong secara general, secara umum, orang-orang Eropa, orang-orang non-Muslim, dia mengatakan Islam kok, kan gitu. Walaupun kita menolak, tetap mereka mengatakan Islam. Faktanya Islam. Syariat Islam itu apa? Mengucapkan syahadat kan? Saya ngomong secara umum ya, mengucapkan syahadat. Kalau ngomong secara hakikat akan menjadi beda gitu ya. Kita mencoba jujur. Islam orang mereka syahadat. Nyata nih ngebom ki munine Allahu Akbar. Allahu Akbar ki ucapane sapa? Ucapane wong kafir. Ucapane wong Islam. Kalau kita mau jujur, jadi sing radikal wong Islam, sing ngelokne wong Islam, sing pelecehan seksual wong Islam, sing memperkosa di Demak wong kiai Islam. Terus bla 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 gitu ya. Akui, kalau kita berani mengakui bahwa itu Islam, berarti kita akan mengevaluasi apa yang harus dilakukan. Tapi kalau kita terus menolak, kita gedek terus, wong gedek ini kakean mumet pusing. Ngene terus toh, mumet.
utawa wong gede ki berarti stroke. Kan gitu. Jadi wong stroke. Itulah. Orang-orang syariat, akui aja. Setelah itu kita bisa membenahi. Kalau kita itu pondok kita dikritik, kita harus menghadapi fakta itu. Kita kemudian musyawarah rasional dan nalar. Apa iya kritikannya itu dapat kita gunakan untuk pancatan maju berkembang? Bisa enggak? Rasional kita apa? Ternyata mereka enggak tahu visi kita, mereka ternyata enggak tahu internal kita. Ya berarti kita tetap mengambil sikap, kita abaikan, akan tetapi bukan berarti kita menolak kritik, kan begitu. Tapi kalau kritik, oh iya kritikannya apik, ya oke, ayo kita begini. Apa yang harus dibenahi? Tapi kalau kita terus-menerus menolak kritik, saya ngungkap ini,